300 advokat dampingi pemeriksaan Kamarudin tersangka pencemaran nama baik di Bareskrim. Hari ini, Senin 14 Agustus 2023, polisi mengagendakan pemeriksaan terhadap advokat Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong. Kamarudin menjadi tersangka dalam peristiwa yang dilaporkan Direktur Utama PT Taspen, ANS Kosasi. Pada Kamis 10 Agustus 2023, seharusnya pemeriksaan Kamarudin sebagai tersangka sudah rampung. Sebaliknya, dia meminta penundaan. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri, Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan, yang bersangkutan menyampaikan surat penundaan pemeriksaan pada Senin 14 Agustus 2023, katanya kepada wartawan pada Kamis 10 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, Ramadan menjelaskan bagaimana kasus yang digelar awal Juli lalu untuk menetapkan tersangka terhadap Kamarudin. Kasusnya dilakukan pada awal Juli dan pelapornya adalah Dirut Taspen. Kasusnya adalah pencemaran nama baik dan berita bohong, ujarnya. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Ditipid Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar membenarkan bahwa Kamarudin telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bermula ketika Kamarudin dilaporkan buntut dari potongan videonya yang beredar di media sosial. Dalam video itu, Kamarudin menyebut soal wanita simpanan dan adanya dana 300 triliun rupiah yang dipersiapkan Dirut Taspen untuk modal kampanye seorang capres pada Pilpres 2024. Laporan terhadap Kamarudin terdaftar dengan nomor LP-B-1966- Romawi 9 SPKT Polres Metropolitan Jakpus Polda Metro Jaya pada 5 September 2022. Pada Kamis 5 Januari 2023, pihak Ditipid Siber Bareskrim Polri telah memeriksa Kamarudin sebagai terlapor. Saat itu, Kamarudin mengatakan video klip itu diperlihatkan saat dirinya menjadi advokat Rina Lawi, istri Dirut Taspen. Mana lagi kita nih dihambat nih? Goyang aja begitu ya. Selamat. Berdebat itu bukan tidak ada. Iya. Saya itu. Dari saya setuju Bang, makin keras suara makin bagus, makin keras. Itu kan tadi dia. Orang keras. Aku lembut Bang. Bang aku lembut. Keras boleh. Bukan kelihatan begitu masalah biasa. Iya. Itu biasa, itu bagian dari profesi. Iya kan? Ini si Martin. Dari Bandung kalau nggak bersuara kan percuma lah. Dari sini.
ya. Pasti dapat semuanya. Udah. Baik. Ah, keren. Ayo. Jangan mundur nih. Iya, Udah. Bang, udah, Bang. Mana Martin? Mana Batu Martin? Batu. Dia. baik. Kita masih panggil. Ikut sini. Coba semua harus rapat. Awas, siap ya. Mulai ya. Siap ya. Udah siap semua ya. Tunggu ya, siap. Tunggu. Ayo, siapa yang mau mulai? Siap ya. Oke, kita mulai ya. Jadi saya dan teman-teman diundang atau dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat. Saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Wauli dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT, melapor ke Mabes Polri tidak terbukti, berkali-kali melapor, sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum keluar ke Mahkamah Agung. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Nah, mulainya 2 tahun. Kemudian saya bela dia antara lain karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan. Videokan lagi kembali. Ini istrinya. Ini. Ibu Rina Lawi. Istri sah, belum ada putusan inkrah. Ibu Rina Lawi. Cerai itu putus kalau sudah inkrah. Ini belum inkrah. Buktinya poles. Sini aku pegang. Oke. Diam kan? Itu misalnya. Diam. Itu tidak video porno. Ini awal. Oke. Kemudian itu ada wawancara. Wawancaranya ya, saya yang melakukan wawancara. Sabar ya. Nah, ini dengar ya. Ini wawancara dengan wanita lain. Iya, saya kan ada nangani satu perkara. Namanya Lina Marlina. Kalau tadi Tadi Teresia Meila Yunita. Teresia Meila Yunita kan? Kalau ini lain lagi. Apakah kenal dengan beliau? Oke. Kemudian ada juga dengan wanita lain. Main sosor-sosoran dari pintu hotel. Kamar pintu. Tercepat dia. Ini bukan yang video porno ya, bukan yang joroknya ya. Yang joroknya ada 6.000 poin. Nggak bisa dipublikasi. 6.000 poin. Ini perah. Ini perannya nih.
Di bawah, di bawah. Ya bang, Ya. tunggu, dilihat dulu buktinya. Langsung intinya. Bawa banyak bukti-bukti ya. Nah, itu baru secuil bukti-buktinya ya. Dari 6.000 video porno, video jorok. Entah kenapa Dirut Taspen ini yang sakti. Saya lapor ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua menteri, Komisi 3, Komisi 6. Sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Masa kita 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang layak mengganti beliau? Benar nggak? Masa dia sendirian? Nah kemudian ini klien saya dengan anaknya 7 tahun. 8 sekarang. Sudah 8 tahun sekarang ya. Dari 7 tahun sampai 8 tahun. Baru 2 tahun saya bilang. Tidak pernah dinafkahi. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus negara ini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak mengurus negara ini spesiasi? Nah, itu antara lain. Jadi apa namanya? Saya minta pertanggungjawaban daripada Karo Bareskrim siapa tuh? Andi Bibit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa? Betul. Saya di sini membela klien saya dengan anaknya. Saya diperlakukan sangat tidak baik, macam politik, berhubungan dengan putusan Ferdi Sambo. Putri. bisa bersamaan kok. Putusan Ferdi Sambo yang diskon 50% dan kawan-kawan, tapi di waktu yang sama saya ditelepon dari tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum. Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu kok Bareskrim Manta 15 berani menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa dijadikan saya tersangka? Saya minta hari ini Dirut Taspen dipecat. Ganti. Pecat! Mana ada polisi mental? Mana ada polisi mental? Nggak ada. Omong kosong. Jadi inilah akhir daripada Nazarudin. Nah siapa namanya? Antonius Kosasi. Inilah akhir daripada Antonius Kosasi. Karena dia menantang kalian, menantang semuanya di sini. Maka ini harus dipecat. Tidak ada ampun lagi. Dan dibuka Kalau kebijakannya. tidak dipecat, kita bubarkan melalui pengadilan. Tunjukkan kalau memang benar ada revolusi mental. Mana revolusi mental? Mana akhlak? Katanya akhlak. Apa akhlak? Mana ahlak? Apa itu ahlak? Kemudian silakan Ibu Rina Lau. Ibu Rina dijelaskan apa yang menjadi perlu penjelasannya. Silakan. Ya terima kasih semua teman-teman media. Mengambil suara ibu. Selamat siang semua teman-teman media. Terima kasih sudah hadir, sudah mendukung kami, mendukung saya, mendukung abang yang baik ini yang sudah menolong saya selama ini. Jadi memang selama ini saya itu menjadi korban, ya, korban ketidakadilan, KDRT, pengancaman, anak saya tidak dibiayai untuk sekolahnya dan lain sebagainya. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur, saya setiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini
kriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Saya sudah pergi polisi di SP3. Saya minta bantuan hukum, beliau jadi tersangka. Bagaimana kalau ada KDRT, perempuan dibunuh, anak-anak dilakukan pelantarkan, diadakan kekerasan? Kemana kita harus pergi? Buktikan revolusi mental. Jadi saya mohon untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu, para perempuan yang seperti saya. Masa depan kita ada di sini sekarang. Kita harus bangkit, kita harus bersatu hati demi kebaikan anak-anak kita nanti, anak-anak perempuan. Supaya di negara ini perempuan dan anak-anak memperoleh hak yang sama secara hukum. Tidak bisa didiskriminasi, karena sampai di pengadilan pun, waktu di pengadilan negeri, keputusannya sangat merugikan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu saya tidak terima. Abang ini yang bantu saya pada saat proses banding dan kasasi yang sampai hari ini belum ingkrah. Apa yang disampaikan abang itu bukan hoax. Jadi apa yang disampaikan abang itu adalah semuanya bukti-bukti yang saya berikan kepada beliau untuk keperluan membela saya. Ya, jadi mohon saya minta dengan penuh kerendahan hati, bantulah kami. Bantulah para advokat yang baik hati ini, orang-orang baik yang masih ada di negeri ini. Bantulah kami. Demikian, terima kasih. Satu lagi, banyak visi-visi atau rekaman kontak yang 300 triliun, ancaman-ancaman dan sebagainya. Tolong dibuka sedikit. Ya, jadi beberapa waktu sebelum Pak Dirut itu meninggalkan rumah, saya sering diancam. Saya sering diancam, Pak Kosasi ya, Antonius Kosasi. Saya sering diancam. Meskipun di luar itu tindakannya selalu baik, di hadapan orang-orang saya seperti ratu. Tetapi di belakang saya diintimidasi setiap hari. Saya sampai ketakutan. Itulah kenapa saya sampai harus pergi ke psikolog untuk kesehatan mental saya. Dan alasan itu dipakai oleh dia berbicara kepada hal itu dipakai oleh Pak Antonius Kosasi untuk berbicara di kementerian dan lain sebagainya dan mengatakan bahwa saya punya penyakit mental dan saya ini ada gila, sehingga saya tidak bisa meminta bantuan. Tapi saya mau tekankan pada siang hari ini, saya sehat, saya tidak gila, saya baik-baik saja. Oleh karena itu, karena saya ketakutan, saya mulai merekam apa ancaman-ancaman beliau itu. Karena dia selalu mengancam selain saya, mengancam juga anak saya, keluarga besar saya. Nah, bukti-bukti itu sudah saya berikan semua kepada kuasa hukum saya. Apakah itu bukan hoax? Apakah itu ada draft pernikahan palsu itu? Pernikahan? Ya, waktu itu saya sempat dipaksa untuk mendatangani satu kesepakatan yang katanya adalah perceraian bawah tangan dengan catatan supaya bisa mengamankan sejumlah uang. Yang waktu itu saya tolak. Oke. Apakah itu dijanjikan uang setelah bercerai? Waktu di voice note itu dia berjanji, tapi sampai hari ini no. Iya. Jadi ibu Rina ini adalah satu-satunya perempuan yang menolak uang berkoper-koper yang diberikan oleh suaminya, tapi pakai tanda tangan di bawah tangan. Uang itu harus diterima. Itu adalah ada bagiannya di sana. Itu adalah uang yang jauh lebih besar jumlahnya dari gajinya. Dan ini perempuan yang tidak menerima, dan tidak mau menerima uang berkoper-koper itu. Apakah uang 200 juta per hari di rumah sakit ada? Ya, itu memang ada, kita temukan catatan perbankan yang membuktikan bahwa pengeluaran Pak Kosasi ini luar biasa di kartu kredit. Berapa rupiah? Ada yang sampai mencapai 200 juta. Oke. Apakah ada di Apurva Hotel 300 juta per hari? Ada menginap di Apurva Bali. Apurva Bali ya. Jadi begitulah kira-kira gambarannya. Siapa ini Antonius Kosasi? Biar dihabisi. Dan bagaimana hari ini harus dihabisi, dia harus tamat karirnya. Kalau tidak, Menteri BUMN mencalonkan Wapres. Supaya kalian tahu, dia harus bertanggung jawab tentang ini dan harus diberhentikan. Karena sesurat selama ini tidak pernah dijawab. Silakan. Tambah sedikit ya. Mengurus uang. Martin Simanjuntak, koordinator dari 300 lawyer yang mendampingi.
Media ini adalah pilar demokrasi. Saya minta media turut serta berpartisipasi supaya apa? Supaya kita bisa membuktikan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, revolusi mental itu benar-benar terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sini mewakili suara dari berbagai macam organisasi advokat, organisasi bantuan hukum yaitu PRADI, ada dari PRADI, ada dari AI, ada dari KAI juga, ada dari PPHKI, ada dari PPHI, dan ada dari LBHIS. Dan juga dari Ada Advokat Bersatu. Hari ini kami mendampingi bukan hanya Kamarudin Simanjuntak, tapi rekan sejawat kami, rekan seprofesi kami sebagai advokat yang diduga keras terjadi adanya dugaan keras ajang balas dendam. Oleh karena itu, hari ini kami akan dampingi rekan kita dan kami minta agar penyidik melakukan pemeriksaan dan juga proses hukum yang profesional dan juga berkeadilan. Pak Kamarudin hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kliennya, semua buktinya ada. Kalau kita berbicara materi, kita mau buktikan, ayo buktikan di persidangan nanti secara berkeadilan. Tapi kita minta setelah diperiksa, Pak Kamarudin akan keluar kembali, tidak ditahan. Kalau sampai ditahan, menurut kami ini adalah pelecehan terhadap profesi kami yang menjalankan profesi dan tanggung jawabnya secara etikat baik. Kita akan menginap di sini kalau sampai ditahan. Tahan kami juga. Tahan kami juga. Iya, karena Antonius Kosasi itu mengurus 300 triliun uang pensiunan dari seluruh rakyat Indonesia dan bermasalah. Perlu lagi tambahan ya. Pertama, Nelson Simanjuntak. siapa yang tidak kenal Kamarudin Simanjuntak? Dia adalah pahlawan penegak keadilan. Dia adalah seorang anak manusia yang mencari keadilan dia berikan. Yang kedua, hanya persoalan sepele seperti begini. Apa kata filsuf Romawi yang dikutip oleh Prof. Mahfud? Salus publica suprema lex. Di atas segalanya, kepentingan publik bisa mengabaikan negara. Merdeka! Kita lanjut hari ini. Merdeka! Merdeka. Lawan. Sepamoga, saya mau sampaikan atas tuduhan daripada Kosasi Direktur Kaspen itu yang menyatakan bahwa Kamarudin ini melakukan atau menyebarkan berita hoax. Tadi sudah dijelaskan oleh ibu itu bahwa semua sumber berita itu adalah dari ibu Loli, Ibu Rina Loli, yang merupakan istri daripada Kosasi, dan datanya dan buktinya semua ada. Jadi kalau yang seharusnya dihukum atau ditersangkakan adalah orang-orang yang dulu menyatakan terjadi tempat menembak di rumahnya Sambo, termasuk itu Kompolnas, termasuk yang lain, ternyata tidak benar. Itu yang terjadi, yang telah membuat kegaduhan di masyarakat. Kalau Kamarudin ini yang menjadi kegaduhan tidak ada di masyarakat, hanya mungkin di dalam kepala Kosasi yang menjadi kegaduhan, karena ketahuan semua apa yang menjadi boroknya begitu ya. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Kamarudin. Sak Kamarudin! Sak tulang! Ayo. Semangat tulang! Ya, ayo. Semangat tulang! Saya malah ini koordinator. Periksa, periksa. Iya, tanya dulu. Kamarudin nggak akan jalan dia kalau begini. Coba tanya Kamarudinnya. Kenapa? Nggak jadi nih. Kami kan memenuhi panggilan Bapak. Kami sudah melaksanakan. Sampaikan. Kami kan sudah koordinasi. Betul. Kamarudin nggak akan pergi, Pak. Mana sesuainya? Akan pergi Kamarudinnya. Masa dia sendiri? Pendampingan cuma ada minta tua. Siapkan tempat untuk kami. Iya, menunggu. Nanti kami komunikasi. Jam berapa ini? Iya. Sabar. Ya kan Lebih adil, abang siapkan tempat di dalam. Jangan dibiarkan pengacara di sini. Lucu Bapak isi. Saksinya bagaimana? Kami loh yang semua.
Kami mendampingi Pak Kamarudin semua, Pak. Maksudnya kalau tidak dikasih Pak Yudi, kami memiliki surat kuasa untuk mendampingi Pak Kamarudin. Nanti Pak Martin lagi komunikasi. Maka berikan kami untuk masuk. Kami tidak di luar menjadi terlantar. Kami menggunakan toga kami tidak kriminal. Bapak Kombes Yudi, mohon maaf, tolong rekan-rekan kami semuanya advokat diberikan. Kami akan tertib dan patuh hukum. Tapi kami jangan dilarang. Jangan halang-halang yang ada kita hukum, jangan tugas ya, woi. Hormati, tahu. Itu harus Bapak Kombes Yudi, kami sebagai salah satu catur wangsa penegak hukum, mohon berikan ruang untuk mendampingi klien kami. Sep lapangan, Sep Kamarudin. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Kombes Yudi yang di depan kami, mohon berikan kami. Kami menggunakan toga kebesaran kami. tolak kriminalisasi. Predik. Predik ya? Predik yang mana predik? Monggo Pak. Nelson. Yang Bapak sabar, kami predik. Bang predik. Ayo. Ayo, Pak Kombes. Saya dampingin aja. Mana bukti? Udah Pak itu tadi bawa. Itu. Kamu yang bawa. Mana buktinya? Bisa Bang? Iya. Ini bukti. Sini. Pak, saya bawa bukti. Iya. Bapak siapa? Saya Gading Simanjuntak. Ini bukti. Iya. Dari sini. Betiskin dulu. Bu Rina. Nanti kita ganti-gantian teman-teman ya. Ibu Rina. Ruangnya terbatas. Oke. Memang. Ibu Rina. Istrinya Kosasi. Bukan. Dia di dalam. Ya udah. Makasih. Makasih, Nak. Horas. Kita lagi. Horas. Ada di daftar itu. Kamu tidak ada di daftar WhatsApp? Nggak ada. Loh, saya yang jadi adminnya. Mana? Pegang tangan sama Pak Kamarudin enggak pernah. Yang
Ketua Umum AI Parlemen Situmorang. Ini sudah lima itu saya tunggu karena itu teman-teman. Foto sama boleh.